Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji, kita awal dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha wa li ijabati da'watina wa li shifai mardana wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Niki kita lanjutaken kalau makalah yang ke-9. Hadis-hadis terkait dengan perintah banyak berzikir, di antaranya adalah banyak beristighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan banyak berzikir, di antaranya yang disunahkan, diperintahkan adalah istighfar. Rasulullah dawuh misalnya wonten setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Maukah kamu aku tunjukkan penyakit dan obatnya untukmu? Mau kamu aku tunjukkan, ala adulukum, mau kamu aku beritahu, ala daikum, penyakitmu itu apa, wadawaikum, dan obatnya apa. Kalau kita ini sakit kan mesti yang ditanyakan itu loro opo lah kan itu. Padahal mestinya wis sing penting sehat waras. Tapi kalau enggak ini sakitnya nopo niki kok sakit munyer-munyer rasane lah. Kan kita kenapa malah mesti rumah sakit. Nah, itu mesti yang ditanya obat penyakitnya nopo nih. Kenapa kok bisa sakit kan itu? Itu kalau penyakit fisik, tapi kalau penyakit psikis, penyakit jiwa, penyakit yang terkait dengan karakter kita ini kan yang di dalam batin, penyakit batin ini jarang yang cari tahu. Makanya Nabi menyampaikan, mau kamu aku tunjukkan penyakitmu apa, wadawaikum, dan obatnya untuk penyakitmu itu apa. Kemudian para sahabat ya otomatis jawab, qalu bala, nggih Nabi mau. Inna da'akum ad-dunubu, sesungguhnya penyakitmu itu adalah dosa. Jadi dosa itu penyakit. Penyakit kita ini ya banyak dosa, itu penyakitnya.
Nah, obatnya apa? Wadawa hukum, adapun obat untuk penyakitmu itu adalah al istighfar. Istighfar. Jadi kalau yang penyakit dohir kita ini kan ya, kalau dideteksi dokter hasil analisanya, oh ini penyakit ini mah, ini tipes, ini nopo, macam-macam, jantung, nah, kan ada obatnya. Tapi kalau penyakit batin kita, penyakit yang di dalam diri kita itu ya dosa. Lah obatnya kata Nabi ya istighfar. Jadi istighfar itu selain menyembuhkan penyakit dosa, itu menghapus dosa-dosa. Rawahud Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Berikutnya masih terkait dengan keutamaan istighfar. Rasulullah dawuh ngeten, man lazimal istighfaro. Siapa yang melanggengkan istighfar. Siapa yang membiasakan baca istighfar. Nah, makalah sebelumnya kan ini, zikir itu waktan ba'da waktin, setiap saat. Nah, di antaranya yang harus kita langgengkan itu yang setiap saat yang sering kita baca misalnya istighfar. Nah, dawuh Nabi ngeten, man lazimal istighfaro, barang siapa yang membiasakan, melanggengkan, mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli doikin makhroja, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesempitannya, kesulitannya, makhrojan, ada jalan keluar. Jadi Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan. Nah ini kalau kita bisa keluar dari kesulitan kan kebahagiaan. Maka orang yang selalu istighfar, maka kesulitannya ya mungkin menghadapi kesulitan, tapi nanti ada solusi terbaik. Sehingga kesulitan nanti akan berakhir dengan kebahagiaan. Sesuai kelanjutannya ini hadis ini kelanjutannya, wa min kulli hammin farojan, dan setiap kesedihannya, setiap kesusahannya dijadikan kebahagiaan, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Wa min kulli hammin farojan, jadi dibukakan kesulitannya, diberikan jalan keluar, dan susahnya dijadi dengan kebahagiaan. Nah ini orang yang melanggengkan istighfar. Nah kita ini kan istighfarnya gak langgeng dan tidak istiqomah. Kalau lagi mood istighfar, jadi mut-muten istighfarnya. Bahkan lanjutannya warozaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak terduga-duga, dari jalan yang tidak pernah diduga kedatangannya. Jadi ini keutamaan orang yang membaca istighfar. Tapi kalimatnya tadi lazima itu senantiasa, selalu. Nah, karena itu kita setiap saat lebih banyak istighfar. Kita harus latihan. Sisi ngomong ini perlu latihan. Selama ini kan sering pun di istighfar kali nopo rasan-rasani. Paling tidak harus imbang ini. Kalau memang rasan-rasan ngerumpi ini jadi hobi kita, lah ini harus diimbangi dengan istighfar, karena selain menghapus dosa-dosa itu juga ini kesulitannya dimudahkan, kesusahannya digembirakan, rizkinya didatangkan oleh Allah dari tempat yang tidak pernah terduga.
Jadi kan ada rizki itu yang bisa diduga, mungkin gaji rutin, ini bisa diprediksi ya. Walaupun mungkin kadang molor misalnya, waduh, isi jaga-jaga nomor reset. Ada mungkin ada orang pinjam, kemudian janji mengembalikan, nah kan bisa diprediksi datangnya. Tapi ada yang tidak diprediksi datangnya, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu bagaimana mendatangkan rizki untuk kita. Karena diantaranya yang bisa mendorong datangnya rizki adalah melazimkan istighfar. Jadi ini kan gampang bacaannya, tapi ya harus dilatih. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, atau cukup astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah saja. Syukur kalau ada beberapa macam istighfar, termasuk sayyidul istighfar. Jadi kalau misalnya astagfirullah, astagfirullah, paling pendek nih astagfirullah. Astagfirullah dan as is yang paling pendek astagfirullah. Syukur tambah ya astaghfirullahaladzim. Atau tambah malih astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Atau tambahin lagi, bahkan ada yang zikirnya itu istighfarnya ditambah dengan untuk orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, utamanya kalau kok rizkinya sulit, mungkin karena nggak pernah mendoakan orang tuanya. Nah, diantaranya penghalang rizki itu karena lupa melalaikan doa untuk orang tua. Jadi ada hadis tarkud doa lil walidaini yamna'ur rizqa. Orang yang meninggalkan mendoakan orang tua itu bisa menghalangi rizkinya. Jadi karena itu ada kiai itu yang mengijazakan rezekinya sulit itu diijazakan istighfarnya ditambahin untuk orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, di dalam sholat kita setelah sholat diajari kan begitu. Kalau habis sholat apa? Nah, yang tradisi di masyarakat kita, yang masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, masjid-masjid yang mushola NU kan setelah itu zikirnya bersama. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, karena ada di masjid yang lain, musola yang lain kan tidak terbiasa itu. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau yang biasa zikir ya diam berzikir mungkin, tapi biasanya langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, lupa mungkin, tidak pernah membaca istighfar untuk li wali walidayya tadi. Itu monggo istighfar, yang penting istighfar. Kalau istighfarnya astagfirullahaladzim kurang panjang ya ditambahi. Sesekali sayyidul istighfar, ini lebih hebat malih karena istighfar terbaik itu. Hadis berikutnya masih terkait dengan perbanyak doa ini. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari. Alaikum bila ilaha illallah. Perhatikanlah, jadi lakukanlah atau jagalah dirimu itu, maksudnya biasakan dirimu bila ilaha illallah dengan membaca la ilaha illallah.
Bahkan kalau ala itu artinya wajibkan dirimu untuk membaca la ilaha illallah. Wal istighfar, dan membaca istighfar. Fa'aksiru minhu, maka perbanyaklah dari la ilaha illallah dan istighfar tadi. Fa inna iblisa qala, karena sesungguhnya iblis itu dia berkata, qala dia berkata, iblis berkata, ahlaktahumun nas wa ahlakuni alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Aku telah ahlaktuhum, aku telah menghancurkan mereka, annas manusia. Kata iblis, aku sudah menghancurkan manusia dengan kemaksiatan, dengan dosa. Wa ahlakuni, dan kalian telah membinasakan aku, kata iblis, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Jadi kalau iblis, setan itu kan menyesatkan manusia dengan nafsunya, digoda, dipucuk oleh iblis agar lalai kepada Allah, itu pekerjaannya. Nah, untuk membalasnya, kalau menghancurkan iblis itu yaitu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah dan membaca istighfar. Falamma ra'aitu dzalika minhum ahlaktuhum. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat hal yang demikian itu, minhum, dari mereka, dari manusia itu, ahlaktuhum bil ahwa'i, mereka, maka aku merusak mereka dengan keinginan nafsunya, bil ahwa'i, dengan hawa nafsunya. Fahum yahsabuna annahum muhtadun, dan kemudian mereka merasa mendapatkan petunjuk. Jadi maksudnya salah satu-satunya cara untuk menghindarkan dari bujuk rayu iblis, setan, itu ya memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar tadi. Bahkan kalau ada orang baca ini, ya sudah, ini cara menghancurkan hawa nafsu, termasuk yang menggodanya yaitu iblis. Nah, ini hadis-hadis terkait dengan penjelasan makalah yang ke-9, yaitu orang yang melakukan dzikir, memperbanyak dzikir itu akan bahagia dunia dan akhiratnya. Kenapa? Istighfar saja tadi itu sudah banyak menyelesaikan urusan dunia dan otomatis bahkan akhirat. Jadi kalau kita ikhtiar saja, misalnya saking pintere mencari rizki, pinter cari rizki, bisa banyak ilmunya, pintar berkomunikasi, mungkin hanya bisa menyelesaikan kesulitan dunia, tapi nggak bisa nggak ini sampai akhirat. Tapi kalau banyak istighfar tadi, orang yang bisa meredam hawa nafsunya dan kemudian membiasakan diri mendawamkan zikir kepada Allah, banyak istighfar, utamanya banyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka itu tidak hanya menyelesaikan dunia tapi juga sampai akhiratnya. Nah, ini para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Jadi kemudian itu diijazahkan oleh semua ulama. Itu kalau ada masalah suruh banyak istighfar. Seperti pernah sampaikan Syekh Hasan Al-Basri itu, beliau setiap ada orang mengadu disuruh
istighfar. Ada orang problemnya kesulitan rezekinya istighfar. Ada orang sampai tanamannya kering, sumbernya habis gak, maka solusinya istighfar. Ada orang bahkan gak punya keturunan istighfar. Sampai muridnya kan ini setengah protes. Jenengan iki gak temenan dong ini. Dimintai orang solusi, orang datang ini ingin diberi solusi, ingin cari obat. Jenengan memberinya resep asal-asalan, podo ae. Istighfar, istighfar. Nah itu kan kayak dokter puskesmas. Teman puskesmas, dokter klinik di pondok kan ada klinik gitu. Dulu anak kalau sakit gatel, sakit apa kebanyakan pusing, sakit panas. Obatnya itu sama, paling kasih vitamin, kasih obat penghilang nyeri lah. Sampai kemudian ini suudon ya, di anak-anak itu yang lo sakit sudah dibawa ke klinik, apa obatnya sama. Obatnya apa? Sama. Ini ya sudah suudon dulu. Nah, padahal ya mungkin analisanya sama. Iki kalau pusing ya kasih obat nyeri kan sama. Sakit gigi obatnya nyeri ya. Kalau demam ya obat panas. Jadi rata-rata obatnya itu sama. Nah ini juga gitu muridnya ini. Jenengan ditanyai orang problemnya macem-macem kok obati podo ae, istighfar. Kemudian beliau menjawab, saya ini ngomong bukan ngawur, bukan karep karep dhewe, tapi ini dawuh Gusti Allah. Jadi firman Allah, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Napa? Astagfirullahaladzim, innaka kana ghaffar. Fas apa teng Al-Qur'an niku sing wonten kalimate innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Itu ayat surat Nuh kan salah itu. Bacalah istighfar. Karena saya membaca istighfar itu ya, membaca istighfar itu kemudian Allah akan memberikan ini. Bahkan disebutkan kelanjutan ayat itu, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Loh, ini solusi untuk orang yang tadi kekeringan, gak hujan-hujan. Atau juga bahkan Allah akan wa yumdidkum ayumdidkum napa niku ayat sampai lali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kepadamu banyak amwal, harta. Lah ini kan solusi bagi yang tadi kesulitan rezeki. Wa banin, dan tadi problem orang yang gak punya keturunan, banin, anak-anak yang banyak. Jadi istighfar itu memang ibaratnya obat yang tadi itu untuk komplikasi, cocok lah, hanya istighfar. Katakan mungkin kita termasuk orang-orang yang gampang lisannya ini diajak zikir, di antaranya membaca istighfar. Katakan mungkin wonten gunalan manfaatipun.